Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam olahraga. Baik anak-anak, kita berjumpa lagi ya. Selamat datang di SMP Wahidin Kota Cirebon, Sekolah Berwawasan Teknologi Bernuansa Religi, tahun pelajaran 2021-2022. Selamat belajar di pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PJOK kelas 8 pada pertemuan ke-7 anak-anak ya. Nah, pada pertemuan ke-7 ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang permainan bulu tangkis ya, atau bahasa kitanya yang keren adalah badminton ya. Jadi bulu tangkis boleh, badminton juga boleh ya. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi yang sesungguhnya perlu diperhatikan juga tentang protokol kesehatan anak-anak ya. Marilah kita laksanakan 5 prokes ya, protokol kesehatan, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Yang kedua memakai masker. Yang ketiga menghindari kerumunan. Yang keempat menjaga jarak, dan yang kelima mengurangi mobilitas kegiatan anak-anak ya. Baik anak-anak, kita sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bagi yang beragama Islam, marilah kita berdoa bersama-sama Bapak. Bagi yang beragama non-Islam, silakan berdoa untuk agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Selesai. Baik anak-anak, untuk hari ini tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat 1. Menyebutkan perlengkapan bulu tangkis. Yang kedua, menyebutkan jumlah pemain bulu tangkis. Materi yang selanjutnya adalah peraturan permainan bulu tangkis. Yang pertama, perlengkapan bulu tangkis. A, yaitu raket ya. Raket memiliki panjang maksimal 68 cm anak-anak ya, dan lebarnya 22 cm. Panjang kepala raket atau area senar adalah 28 cm dengan lebar 22 cm. Raket bisa terbuat dari kayu anak-anak ya, atau aluminium dengan berat tak lebih dari 150 gram. Nah, itu mengenai raket anak-anak. Kemudian bagian B yaitu kok anak-anak ya, atau shuttlecock ya. Kok terbuat dari 16 helai bulu anak-anak ya, yang ditancapkan pada gabus yang berdiameter 25 sampai 28 mm. Berat standar kok adalah sekitar 4,74 sampai dengan 5 sampai 5 gram itu beratnya. Sedangkan tinggi kok antara 64 sampai dengan 74 mm anak-anak ya. Nah, itu perlengkapan untuk badminton. Kemudian sekarang mengenai jumlah pemain anak-anak ya. Nah, pemain ini macam-macam anak-anak. Yang bagian A yaitu pemain tunggal. Jadi pemain tunggal itu berarti 1 lawan 1 ya, bisa dimainkan putri 1 dengan putri 1 ataupun putra 1 dengan putra 1. Jadi yang mainnya cuma 1 berlawanan ya. Kemudian yang bagian B adalah ganda ya. Pemain ganda yaitu satu tim terdiri dari 2 orang ya. Misalnya 2 orang laki-laki regu A, 2 orang laki-laki regu B ya, atau 2 orang ya regu putri ya bagian B, kemudian regu A 2 orang regu putri juga ya. Itu ganda. Untuk ganda berarti 2 orang. Kemudian yang ketiga ganda campuran. Ganda campuran itu apa menang ya? Jadi satu tim terdiri 1 orang putri, 1 orang putra ya. Bulan juga sama, 1 orang putri, 1 orang putra. Nah, itu namanya ganda campuran ya, jumlah pemainnya. Kemudian untuk menentukan awal permainan anak-anak, bagaimana caranya? Jadi pertandingan diawali dengan undian, yaitu menggunakan melempar koin yang dilakukan
undian ini untuk menentukan pemain mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. Jadi menggunakan koin, kemudian lempar, siapa yang memilih sisi pertama, kalau misalnya terbuka ke sisi pertama, dialah yang servis dahuluan ya. Kemudian bagaimana cara menghitung skornya anak-anak? Ya, kita perhatikan penjelasan Bapak ya. Bagian A, penentuan kemenangan di olahraga ini menggunakan sistem best of 3 atau pemenang 2 babak. Jadi permainan bulu tangkis ini bisa berlangsung sebanyak antara 2 sampai 3 babak ya. Apabila pemain yang memenangkan 2 babak set berturut-turut, maka babak ketiga tidak perlu dilakukan ya. Jadi misalnya kalian 2 set itu menang, ya berarti kalian adalah menang. Tapi kalau dua-duanya nilainya sama, maka diadakan babak yang ketiga sebagai babak penentuan ya. Kemudian bagian B, di tiap set pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21 anak-anak ya, lebih dulu itu adalah pemenangnya ya. Nah, apabila terjadi kedudukan imbang ya di skor 20 sampai 20 sehingga terjadi zeus ya, maka pertandingan akan dilanjutkan sampai salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. Jadi ditambah 2 lagi ya. Nanti siapa yang menang itu adalah pemenangnya ya. Kemudian ada beberapa pelanggaran dalam permainan bulu tangkis anak-anaknya. Ini tolong diperhatikan supaya jangan sampai kita dalam permainan bulu tangkis nantinya melakukan pelanggaran. Apa saja pelanggarannya? Yang pertama, kok menyangkut di net. Nah, itu sebagai pelanggaran ya. Kemudian yang kedua, raket menyentuh net saat mau memukul kok, menyentuh net kok raketnya itu sebagai pelanggaran. Yang ketiga, saat melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke temannya, ya ke lawannya, lewat net itu berarti lepas dari tangan, itu juga suatu pelanggaran. Kemudian yang keempat, kok sudah dipukul tetapi jatuh di area sendiri, ya itu juga sebagai sebuah pelanggaran. Jadi nilainya untuk lawannya, ya misalnya kita mukul koknya itu jatuh di daerah sendiri, maka nilai untuk lawannya. Kemudian 5, saat menerima servis pemain sudah bergerak duluan ya sebelum kok berhasil dipukul ya. Kemudian yang keenam, saat melakukan atau menerima servis pemain menginjak garis batas lapangan. Nah itu juga tidak boleh, itu sebuah pelanggaran. Kemudian yang ketujuh, saat melakukan atau menerima servis pemain menginjak garis batas lapangan, itu juga tidak boleh. Kemudian yang ke-8, kok jatuh di luar lapangan atau meluncur lewat bawah ya, lewat bawah net, itu juga sebuah pelanggaran. Nah, pelanggaran selanjutnya yaitu ke-9, kok dipukul 2 kali ya, 2 kali dipukulnya oleh kita, yaitu sebuah pelanggaran juga. Baik oleh 1 maupun 2 pemain dalam satu tim ya. Nah, satu tim ada yang ganda, ada yang tunggal ya. Kemudian 11 pemain sengaja mengulur-ulur waktu ke pertandingan, mau servis dilama-lamain ya. Nah, itu juga sebuah pelanggaran. Dan 11 pemain secara sengaja melakukan hal yang mengganggu tim lawannya, itu juga adalah sebuah pelanggaran. Kemudian selanjutnya anak-anak mengenai ukuran lapangan bulu tangkis ya. Nah, ukuran lapangan bulu tangkis ini bagaimana anak-anak? Nah, kita perhatikan ya. Kamu lihat di slide ada gambar, kamu perhatikan ukurannya. Ukuran lapangan standar PBSI ya, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Panjangnya yaitu 13,40 meter ya, lebarnya 6,10 meter. Kemudian tinggi tiang net itu 100,55 meter. Ya, itu tinggi tiang. Sedangkan tinggi netnya adalah 1,52 meter. Selanjutnya jarak garis servis depan ke net yaitu 1,98 meter. Kemudian jarak garis servis tengah ke garis samping 3,05 meter. Jarak garis servis belakang ke garis belakang 0,76 meter untuk permainan ganda ini. Kemudian jarak garis samping ke pinggir lapangan 0,46 meter
untuk permainan tunggal. Kemudian bagian B, ukuran lapangan standar BWF ya, untuk internasional ini, lapangannya untuk internasional. Panjangnya adalah 13,4 meter untuk tunggal dan ganda. Sedangkan lebarnya adalah 5,18 meter untuk tunggal, sedangkan 6,1 meter untuk ganda. Nah, ini adalah ukuran lapangan standar BWF ya. Kemudian kesimpulan anak-anak untuk materi ini, yang pertama perlengkapan bulu tangkis, harus ada raket, kemudian harus ada kok ya. Kemudian jumlah pemain macam-macam, ada yang tunggal berarti 1 lawan 1. Kemudian ada yang ganda itu berarti perempuan lawan perempuan, 2 orang, atau laki-laki 2 orang lawan dengan 2 orang. Kemudian ada ganda campuran. Ganda campuran ini satu tim terdiri 1 perempuan, 1-nya laki-laki ya. Baik anak-anak, untuk minggu depan materinya adalah appetik ya, kalian pelajari mengenai appetik, nanti kita bicarakan minggu depan ya. Jangan lupa anak-anak, setelah ini kalian kerjakan soal di RMI, kerjakan dengan baik, mudah-mudahan akan mendapatkan nilai yang memuaskan. Kerjakan dengan teliti ya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran jarak jauh ini, marilah kita bersama membaca doa ya, agar diberikan kemudahan oleh Allah untuk menerima hal-hal yang Bapak sampaikan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Kita ulangi lagi ya, semoga cepat hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Selesai. Demikian anak-anak pembelajaran jarak jauh yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat dimengerti ya, dan kalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam permainan bola tenis. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.